Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Puspita pribadi dengan NIM 3312101001 akan mendemokan website tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web di Salon Budi Swarno. Jadi, gambaran singkat saja tentang website ini. Jadi, website ini digunakan untuk memanajemen keuangan di Salon Budi Swarno. Sebelumnya, pengelolaan keuangannya masih dilakukan secara manual, menggunakan buku, terus yang sering menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah uang yang diperoleh dengan data penjualan yang tercatat. Dengan sistem ini, pemilik dapat memantau transaksi secara real time dari jarak jauh tanpa harus mengunjungi masing-masing cabang. Selain itu, komisi karyawan dapat dihitung secara otomatis saat melakukan transaksi pembayaran, sehingga pemiliknya itu tidak perlu lagi menghitung komisi di akhir bulan. Hal ini meningkatkan transparansi dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan serta mengurangi potensi kesalahan. Jadi untuk website ini terdapat dua role, yaitu pemilik dan karyawan, yang dimana karyawan hanya bisa menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran kepada customer, sementara untuk pemilik memiliki role sebagai admin, jadi bisa memantau seluruh data dan mengolahnya. Langsung saja untuk menu yang pertama saya akan login sebagai karyawan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau karyawan dia hanya bisa melakukan untuk transaksi pembayaran. Untuk loginnya kita perlu masukkan username dan password. Kebetulan untuk username dan passwordnya telah saya berikan role di admin. Tadi udah dapat pesan tidak bisa login karena passwordnya salah. Jadi saya sudah membuat validasi. Kalau misalnya passwordnya salah akan muncul modal seperti itu tadi. Seperti ini. Baik, kita akan login terlebih dahulu. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan tampilan untuk melakukan transaksi pembayaran seperti ini. Jadi di sini ada list perawatan. Ini sudah saya listkan terlebih dahulu. Baru ini merupakan list perawatan yang akan dilakukan untuk membayar gitu ya. Jadi kita bisa pilih dulu. Di sini kita bisa search kalau misalnya kita perlu mencari cepat. Biasanya kita perlu gunting rambut satu sama masker rambut. Nah, di sini kita bisa menambahkan kuantiti, misalnya masker rambut yang untuk tipe 3 itu ada 2 orang, kita bisa menambahkan. Nah, kalau untuk menguranginya, kita bisa klik button ini. Jadi, kalau dia mengurangi sekali, kalau misalnya kuantitinya 2, kita tekan button delete, maka akan berkurang kuantiti dan total harganya. Kalau misalnya kita menekan tombolnya sekali lagi dengan kuantitinya 1, maka data tersebut akan terhapus. Jadi sebagai contoh, saya mau membayar untuk list perawatan gunting rambut dan masker rambut. Bisa dilihat untuk total harganya sudah benar 70 ditambah 20.000 sama dengan 90.000. Setelah itu saya mau melakukan pembayaran. Untuk pembayaran dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama verifikasi pembayaran. Gunanya pertama untuk menentukan oleh siapa ini dikerjakan. Treatment ini dikerjakan oleh siapa. Jadi saya pilih dulu karyawannya misal Indri. Yang kedua, saya mau memasukkan username sama password. Ini sebetulnya untuk menghindari adanya sabotase saja. Jadi lebih aman gitu. Kalau ini sama seperti username password pas di login. Kalau misalnya dia tidak punya akses, akan muncul modal error. Karena verifikasinya berhasil, maka akan muncul modal di tahap selanjutnya. Jadi di tahap pilih pembayaran ini, kita memilih metode pembayarannya itu mau seperti apa. Jadi di sini saya sudah menetapkan secara statis, ada 2, uang tunai sama transfer.
Karena biasanya mayoritas memakai uang tunai, jadi saya pilih uang tunai. Karena totalnya 90.000, saya mau masukkan jumlah uangnya itu 100.000. Baru kita tekan lanjut. Nah, setelah itu akan tampil list nota pembayaran seperti preview untuk sebelum pre-nota. Jadi ini merupakan list yang udah kita tambahkan tadi sesuai dengan ini. Jadi ada total harganya, jumlah tunai, terus kembaliannya juga. Jadi untuk memudahkan karyawan untuk mengembalikan uang. Tuh, jadi tidak perlu ngitung-ngitung lagi dengan kalkulator. Kemudian kalau udah kita pre-nota. Jadi sewaktu kita menekan button pre-nota, otomatis pembayaran sudah berhasil masuk ke dalam sistem dan juga nanti akan keluar struk berupa bukti pembayaran gitu. Nah, ini untuk demo mengenai role yang sebagai karyawan. Sekarang kita mau lihat role-nya sebagai admin atau pemilik. Jadi kita kan sudah memasukkan data yang tadi. Kita akan melihat apakah data tersebut masuk atau tidak. Saya akan login sebagai pemilik. Baik, setelah loginnya berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan untuk role yang sebagai pemilik. Jadi di sini seperti biasa, seperti layaknya tampilan untuk admin. Jadi ini untuk mengelola data-data yang ada di dalam transaksi pembayaran tadi. Di pertama itu ada menu dashboard. Jadi di sini itu untuk digunakan untuk melihat rekap secara singkat. Jadi ini nih digunakannya per hari. Jadi kita bisa lihat nih total pendapatan per hari ini itu berapa untuk masing-masing cabang, untuk seluruh cabang juga. Jadi ada beberapa cabang nanti di sini. Ini yang pertama kita bisa mengetahui total treatmentnya ada berapa, terus pendapatan untuk cabang ini berapa dan cabang lainnya juga. Nah, yang kedua itu ada transaksi penjualan. Nah, dari hasil pembayaran tadi yang kita lakukan transaksi itu akan masuk ke dalam menu ini. Karena tadi atas nama Indri, nah Indri itu kebetulan ada di cabang Piayu Blok I. Nah, ini merupakan data yang sudah kita masukkan tadi. Ini deng. Ini. Ini merupakan data yang kita masukkan tadi. Masker rambut dengan gunting rambut. Nah, di sini juga kita bisa melihat semua transaksi per cabang tapi secara detail. Jadi bedanya dengan dashboard itu kalau dashboard secara singkat, tapi kalau transaksi penjualan itu secara detail. Jadi kita bisa mengetahui nih di waktu kapan ada transaksi apa aja gitu. Terus dikerjakan oleh siapa. Nah, di sini juga bisa di-search kalau misalnya datanya banyak dan juga bisa difilter per tanggal. Dan juga untuk memudahkannya melihat total penjualan hari ini, saya buat kalkulasiin langsung otomatis dari tabel ini. Untuk cabang-cabang yang lain sama saja. Lanjut untuk menu kedua, itu komisi karyawan. Jadi untuk melakukan transaksi itu sekaligus, kan tujuan awalnya saya membuat sistem ini adalah untuk mengotomatisasikan eh, perhitungan komisi karyawan. Jadi saat melakukan transaksi, dia otomatis juga memberikan nilai komisi. Nah, karena tadi kita sudah melakukan pembayaran, jadi otomatis atas nama Indri tadi sudah mendapatkan komisi. Nah, ini komisi yang didapatkan dari treatment tadi. Nah, otomatis di sini juga udah terkalkulasiin juga dari komisi yang ada di tabel ini. Terus di sini juga bisa untuk filter berdasarkan bulan, karena biasanya komisi ini direkap berdasarkan per bulan gitu. Ini sama saja kita bisa melihat data komisi per karyawan. Jadi memudahkan untuk pemilik itu untuk menghitung gajinya gitu. Nah, dan selanjutnya ini untuk data master, ini untuk keperluan data-data yang dua ini dengan yang transaksi tadi. Yang pertama ada data perawatan dan komisi. Jadi di sini kita
punya list untuk perawatannya, harganya, komisinya gitu. Jadi pemilik ini bisa menambahkan, mengedit sama menghapus data. Kita bisa input di sini, misalnya gunting kuku. Setelah data tersimpan, data akan masuk ke dalam list ini. Nah, ini merupakan data yang telah baru saja kita tambahkan. Nah, di sini saya juga menggunakan validasi agar nama perawatannya tidak sama dengan yang lainnya. Misal, saya mau input untuk gunting rambut karena di sini ada sebagai contoh. Nah, maka akan muncul model seperti ini yang menandakan bahwa nama perawatannya itu sudah ditambahkan sebelumnya. Tuh, begitu juga dengan edit. Jadi semua yang ada validasi di sini sudah saya tambahkan. Kemudian kita lanjut untuk data karyawan. Hmm. Jadi untuk data karyawan ini berisi nama-nama karyawan yang bekerja di semua cabang. Ini ada Bu Sopi, Pak Mudi, dan Mbak Indri. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa menginput namanya, misalnya saya sendiri. Terus saya bisa menginputkan username dan password sesuai dengan, sebetulnya ini akan dibuatkan oleh pemilik biar lebih aman. Jadi pemilik bisa mantau juga. Kita buat di kita pilihnya sebagai karyawan. Terus kita bekerja di Blok P. Saya gaji pokoknya saya 1 juta. Oke, kita tambahkan. Datanya sudah berhasil ditambahkan. Otomatis dari nama karyawan ini akan berpengaruh ke list-list yang membutuhkan nama karyawan. Kayak misalnya di sini komisi karyawan. Jadi akan tampil nih nama karyawannya siapa aja. Karena saya baru saja menambahkan data karyawan, jadi otomatis di sini saya tidak punya komisi karena saya belum melakukan transaksi apapun. Itu. Nah, mungkin untuk edit juga sama seperti ini. Dia tidak boleh sama dengan yang ada di list ini dan juga tambah. Ini sama seperti data perawatan dan komisi. Kemudian yang terakhir itu data cabang. Jadi data cabang ini untuk mengelis cabang-cabang apa aja yang dipunya di Salon Mudi Swarno. Jadi kebetulan ada 3. Ini sama saja perlakuannya seperti data perawatan dan karyawan, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Saya buat cabang Batam Center. Otomatis data sudah tertambah. Ini juga sama, tidak boleh duplikat dengan list yang sudah ada. Nah, data cabang ini akan berpengaruh ke data-data yang membutuhkan data cabang, seperti data karyawan. Nih, berarti sudah tampil. Jadi saya hanya memanggil ID-nya saja, jadi tidak statis. Jadi sesuai dengan data cabang, data masternya. Mungkin itu saja, sekian demo aplikasi tentang aplikasi manajemen keuangan di Salon Mudi Suwarno berbasis web. Sekian, terima